kemerdekaan di era sekarang tuh sebenarnya seperti apa sih? Bahwa kesejahteraan sosial, kesejahteraan bagi masyarakat itu seakan-akan menjadi mimpi bagi masyarakat. Yang mana bentuk kesejahteraan bagi masyarakat itu apa gitu loh. Ada wacana DPR tunjangannya secara rincian gitu ya. Bisa naik 3 juta per hari. Ya, wacana gaji DPR ini ya memang tanpa ada kenaikan pun ini sudah harusnya diperbaiki tentang gaji DPR tentunya ya. Kalau dari sudut pandang masyarakat secara grassroots mereka ngarep kemerdekaan seperti apa yang mereka cari gitu. Indonesia itu seakan-akan menjadi negara yang bukan-bukan, Mas. Konsen ke pendidikan bukan, konsen ke kesehatan bukan. Terus apa ya, nggak tahu ke bukan-bukan gitu akhirnya. Bahkan ada komen beberapa keanehan. Ini kan captionnya beberapa keanehan trailer film animasi Kebanggaan dan Season. Ada yang ngomong beberapa keanehan. Ini film aja udah aneh, emang aneh. Adanya film ini aja udah aneh. Udah aneh gitu. Selamat datang di Unteo Podcast dan Mas, ini khusus hari ini kita udah nggak di biasanya di Warmindo. Biasanya di Warmindo. Dan hari ini kita ada di ruangan yang ber-AC dan tidak terganggu oleh aroma mie instan. Iya, kita lagi ada di UTY Creative Hub. Luar biasa sekali. Dan hari ini seperti biasa di Unteo kita selalu bahas tentang topik-topik yang berhubungan dengan mahasiswa. Dan karena bertepatan dengan dekatnya atau kita udah ngerayain kemerdekaan kita yang 80 tahun. Baru saja terlewati. Kita bahas itu. Dan tapi sebelumnya bareng aku Yuda hostnya, dan hari ini bintang tamu kita, narsum kita adalah seorang Presma, presiden mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Mas Umar Ma'ruf. Mas Umar Ma'ruf. Itu, Mas. Jadi emang itu banyak contohnya, kita ngambil bendera One Piece yang sempat dilarang. Ya. Terus ada juga polemik One Piece ya. One Piece, terus ada juga animasi yang tiba-tiba muncul entah dari mana, animasi yang masuk ke bioskop yang tak asalnya dari mana. Merah Putih One for All, sama satu lagi tentang banyaknya kebijakan yang diprotes oleh masyarakat. Salah satunya adalah kasus ini satu aja ya yang rame, itu bupati-pati yang menaikkan pajak ya. PBB sebesar 250%. Tapi kita sebenarnya ngomongin dari awal dulu sih gitu. Kemerdekaan sebenarnya esensinya kan kalau kita ngutip dari MPR, itu ada website MPR itu bilang tentang kesejahteraan sosial gitu. Yang digarisbawahi adalah kesejahteraan gitu, sosial. Esensi kemerdekaan. Tapi sebenarnya kemerdekaan di era sekarang itu sebenarnya seperti apa sih? Ya. Tentu persoalan kesejahteraan sosial ini merupakan satu hal yang terus di-highlight dari kemerdekaan awal 1 tahun sampai sekarang 80 tahun, itu selalu menjadi highlight yang digarisbawahi. Bahwa kesejahteraan sosial, kesejahteraan bagi masyarakat itu seakan-akan menjadi mimpi bagi masyarakat. Yang mana bentuk kesejahteraan bagi masyarakat itu apa gitu loh. Kalau kita melihat tentu apa makna kemerdekaan gitu loh. Kalau kita ditanya apa makna kemerdekaan, tentu kemerdekaan bagi masyarakat sesungguhnya ketika masyarakat tidak lagi sulit mengakses pendidikan. Ketika masyarakat tidak lagi sulit untuk membeli bahan pokok, ketika masyarakat tidak lagi sulit untuk mendapatkan akses kesehatan. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya makna kemerdekaan bagi masyarakat. Seperti itu kira-kira, Mas. Berarti emang itu udah tercapai belum sih kalau kita berrefleksi nih? Per saat ini ya. Per saat ini aja, kita ngomong kayak sekarang aja. Itu sebenarnya apa yang udah tercapai misalnya, atau apa yang udah merdeka dari kita dan apa yang belum. Karena kan masih banyak kan kasus-kasus kayak sebelumnya kita pernah bahas juga tentang pendidikan yang masih belum merdeka. Bahkan bukan pada ininya, bukan pada masyarakatnya, instansinya aja belum merdeka. Ada yang sekolah cuma murid 6. Betul. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh, dikit banget. Iya. Berbicara kemerdekaan lagi, tentu bahwa apa yang sudah merdeka dan belum merdeka, tentu mungkin hari ini merdekanya kita di Indonesia baru sebatas di atas kertas. Kita dari mulai awal sekolah kita diajari tentang sejarah kemerdekaan. Setelah itu kita juga belajar tentang makna kemerdekaan apa dan sebagainya. Namun yang terjadi di lapangan faktanya kita belum merdeka gitu loh. Kita belum merdeka. Masyarakat hari ini banyak yang belum mencapai kesejahteraan sosial itu. Mungkin kalau kita harus menjawab yang merdeka hari ini siapa ya? Tentu mereka para elit. Yang sudah merdeka mereka para elit. Mereka yang berada di atas, mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang merdeka. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia tentu belum merdeka. Kira-kira seperti itu, Mas. Sedikit membahas tadi yang udah disinggung ya tentang elit yang didahulukan untuk merdeka rasanya di sekarang ya. Tentang sedikit nyinggung tentang gimana sih pandangannya Mas Umar terkait
wacana DPR nih, kan seharusnya kita dulu nih rakyatnya yang dimerdekakan, grassroots-nya dulu yang dibuat subur kan. Tapi kenapa Harusnya. ada wacana DPR tunjangannya secara rincian gitu ya, bisa naik 3 juta per hari. Ya, wacana gaji DPR ini ya memang tanpa ada kenaikan pun ini sudah harusnya diperbaiki tentang gaji DPR tentunya ya. Kesejahteraan sosial itu seakan-akan menjadi satu hal yang utopis hari ini ketika melihat, karena apa, wacana-wacana tentang kenaikan gaji DPR atau gaji-gaji elit-elit yang lain itu selalu lebih sering kita dengar daripada bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat itu naik. Itu loh, bahwa hari ini kemerdekaan, kalau kita tarik lagi ke kemerdekaan ya, bahwa itu merupakan suatu bukti konkret dan nyata bahwa yang merdeka hari ini adalah mereka gitu loh, para elit, mereka para DPR, mereka para menteri yang hari ini berkuasa gitu loh. Bahkan sebelum Presiden Prabowo berbicara tentang tantiem BUMN itu, berapa wakil menteri yang juga menjabat sebagai komisaris? Sangat banyak sekali. Ini kan satu hal yang wow gitu loh. Jadi dipertanyakan ya. Yang harus dipertanyakan dan tentu harus dilawan, tidak boleh kita diamkan gitu loh. Itu merupakan satu bentuk kesewenang-wenangan yang sangat nyata di depan mata, cuman itu disembunyikan dari masyarakat. Terus kita balik ke koridor tadi kemerdekaan gitu. Kalau kita ngomongin, karena ini masih momentum kemerdekaan ya. Gitu. Kira-kira siapa sih satu tokoh yang punya andil besar di kemerdekaan yang misalnya harus dinotis sama mungkin teman-teman yang mungkin secara pengetahuan sejarah kemerdekaannya itu belum banyak. Yang harus dinotis ya tokoh-tokoh kemerdekaan itu hari ini kita melihat berbicara pahlawan ya, pahlawan hari ini tentu yang di-highlight adalah mereka yang menjadi tokoh pelopor dari proklamasi, tokoh-tokoh yang andil dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun jika kita mau telisik bahwa pahlawan adalah mereka yang memiliki jasa, memiliki andil dalam perjuangan Indonesia sampai pada tahap kemerdekaan. Tentu tidak bisa kita mengunggulkan dua orang gitu loh dalam mengatakan ini pahlawan, ini yang paling berjasa. Tentu semuanya memiliki jasa yang besar gitu loh. Baik yang sudah tercatat sebagai pahlawan nasional maupun mereka yang belum. Kita nggak pernah tahu berapa orang yang belum tercatat sebagai pahlawan. Dan kita tak pernah tahu kisah dan perannya seperti apa. Kira-kira seperti itu, Mas. Tapi kalau ada satu tokoh yang mungkin bisa didapat spesial spotlight gitu, itu kira-kira Mas War akan milih siapa kalau disuruh milih aja gitu? Karena maunya kemerdekaan nih gitu. Terlepas tidak menyingkirkan tokoh-tokoh lainnya, tentu kita memiliki banyak pahlawan dari kalangan pesantren tentunya itu, Mas. Pahlawan-pahlawan yang mereka lahir dari pesantren dan menjadikan pesantren sebagai basis perlawanan saat itu, mendidik para santri, mendidik kaum-kaum pelajar yang saat itu mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu loh. Mereka tidak mendapatkan akses pendidikan ke sekolah-sekolah yang hanya bisa diisi oleh elit, sehingga masyarakat kelas bawah mereka belajar di pesantren-pesantren tersebut. Mereka dilatih dan dididik untuk cinta NKRI, mereka dididik untuk berani melawan penjajah waktu itu. Ada pahlawan-pahlawan seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Tanpa ada fatwa itu mungkin Indonesia belum sepenuhnya merdeka hari ini. Hari ini pahlawan-pahlawan dari kalangan pesantren itu tidak begitu tersorot, padahal jasanya itu sangat-sangat besar. Bahkan tokoh-tokoh yang hari ini ditetapkan sebagai pahlawan dan sangat terkenal, mereka beberapa kali tercatat meminta pendapat, meminta nasihat, sowan dalam bahasa pesantrennya. Mereka sowan, pamit ketika ingin melakukan sesuatu. Ketika penjajah datang lagi pasca kemerdekaan, tentu semua itu dikomunikasikan dengan mereka, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para pahlawan yang lahir dari pesantren.
itu yang membuat saya bahwa ini loh pahlawan yang Ya, sesungguhnya. yang Gitu. mungkin kurang dapat apresiasi karena Betul. ceritanya tidak seheroik mungkin ya. Tidak Heroik yang yes, lain gitu. Betul. Nah, sedikit aja Mas tentang kemerdekaan. Kita ngomongin sedikit tentang kemerdekaan. Kan kita udah 80 tahun merdeka. 80 Kita selalu punya wacana Indonesia Emas 2045. 45 ya. Melihat dari perjalanan kita 80 tahun ini gimana sebenarnya? Apakah bisa atau masih optimis atau gimana? Berbicara Indonesia Emas 2045 tentunya, dengan kita melihat kondisi Indonesia per saat ini Ya. tentunya 80 tahun Indonesia merdeka, kita merefleksikan semuanya, agaknya generasi emas 2045 itu sulit untuk tercapai, Mas. Karena apa? Hari ini kondisi untuk memupuk sampai pada tahap Indonesia Emas 2045 itu semuanya bisa dikatakan tidak maksimal. Seperti apa hari ini? Modal kunci utama untuk mencapai generasi emas 2045 tentunya menyiapkan generasi muda agar ketika saat 2045 nanti itu sudah siap. Ya. Tentunya dengan pendidikan. Pendidikan ini menjadi salah satu senjata utama untuk menyiapkan generasi emas tersebut. Namun kalau kita melihat kondisi hari ini, akses pendidikan, kondisi pendidikan, selain itu kurikulum apa dan sebagainya, semuanya seakan-akan membuat kita tidak yakin bahwa generasi emas 2045 itu bisa tercapai gitu loh, Mas. Hari ini banyak terjadi, mungkin bisa dicek hari ini musimnya mahasiswa baru masuk ke kampus ya. Banyak mahasiswa yang sudah lulus tes, Mas. Dalam arti ketika mereka sudah lulus tes berarti mereka sudah dikatakan layak masuk perguruan tinggi, namun mereka harus terhambat, tidak bisa melanjutkan pendidikan, perkuliahan dikarenakan dia tidak sanggup membayar biaya yang hari ini sudah tidak masuk akal. Biaya pendidikan tentunya seperti itu. Itu merupakan akses ya, akses pendidikan saja sudah nggak bener nih gitu loh kondisi pendidikan hari ini, dan menurutku sangat masih jauh lah ya. Masih jauh ketika berbicara. Nambah kali ya, bukan 45, bisa mungkin 60, ya. nambah 80 ya, nambah kayaknya. Nambah tahun. Kayak masih belum siap gitu. Dari 45 mungkin ke 65. Iya, kita naik. Ya. Tapi ngomongin juga tentang 80 tahun merdeka ini. 80 tahun. Masih banyak kekecewaan terhadap pemerintah. Betul. Ya, salah satunya lagi rame tentang bupati dari Pati yang di demo. Mana tuh beritanya? Ini nih. Oke. Tentang pajak bumi bangunan yang banyak banget jadi polemik. Mulai dari bupatinya yang tidak mau mundur. Karena merasa dia dipilih secara konstitusional. Secara konstitusi. Ya, terus tapi rakyatnya merasa ini udah nggak bener ini bupati ini. Karena dia menaikkan pajak cukup besar 250% dan ditetapkan di rumah dinasnya dia. Saat itu jadi ya. banyak faktanya gitu. Nah, kira-kira kenapa sih pemerintahan yang udah berjalan 80 tahun ini gitu, itu punya banyak polemik yang membuat kita masyarakat ngerasa ini bermasalah deh gitu. Ya, pemerintahan kita di Indonesia sudah jalan kurang lebih 80 tahun ya, 80 tahun, dan kita mengambil case yang ada di Pati. Menurut saya ini merupakan mungkin tadi sebelum masuk jauh ya, ada sedikit yang perlu di-highlight perkataan Bupati Pati itu, kayak saya dipilih secara konstitusional, padahal masyarakat pun berhak menurunkan, dan itu konstitusional gitu loh. Ada caranya juga. Ya, itu merupakan hal yang konstitusional, bukan hal yang ilegal. Dan kita melihat pemerintahan hari ini tidak mau berbenah di wilayah pertama pola komunikasi. Pemerintah dari dulu hingga sekarang memiliki pola komunikasi yang sangat jelek dengan masyarakat. Menurutku. Seperti yang penyebab kisruh di Pati itu merupakan pola komunikasi yang sangat buruk antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dengan masyarakat. Harusnya pemerintah mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat mampu menerima juga dengan baik apa yang disampaikan, apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah tersebut. Itu pertama terkait komunikasi. Begitupun di di skala nasional, di pemerintahan pusat. Belum lama kemarin persoalan RUU TNI, misalkan kita lihat bahwa itu merupakan komunikasi yang sangat buruk antara pemerintah dan masyarakat, karena memang itu barangnya juga udah gak baik ya. Sehingga akhirnya pemerintah tidak mau transparan, tidak mau berterus terang dengan apa yang menjadi kebijakan, apa yang ingin mereka lakukan gitu loh. Karena
berangkat dari pikiran mereka sudah tidak baik gitu loh. Mereka membuat produk hukum yang nggak baik sehingga menghasilkan komunikasi yang nggak baik dan menjadi hubungan antar pemerintah dan masyarakat juga tidak baik. Iya. Runtutannya dari seperti itu. Jadi komunikasi emang jadi masalah ya, emang. Iya. Atau bisa juga memang siklus yang dibangun dari awal berdirinya pemerintahan mungkin ada yang salah dan perlu untuk kita koreksi dan setelah kita koreksi kita harus akui ini ada yang salah loh gitu loh. Dan mau untuk kita benahi gitu. Nah, ya itu juga masalah pemerintahan yang cenderung untuk menutup diri ketika dia punya kesalahan. Ya, betul. Gitu. Dia mau berdiskusi dengan masyarakatnya seakan keputusan mereka tuh paling tepat gitu. Ya, betul. Nah, selain komunikasikan kebijakan-kebijakan juga banyak sekali yang kontroversial ya. Seakan tidak memihak pada masyarakat gitu. Ya kita udah singgung juga masalah DPR yang tiba-tiba minta naik gaji gitu. Ya itu sebenarnya gimana sih kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh, bukan masalah komunikasinya tapi kebijakannya aja udah aneh dan udah ditanyakan gitu. Ini buat siapa sih, buat rakyat atau bukan gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Ngomong itu. Ketika berbicara kebijakan hari ini yang memang bisa dikatakan aneh dan mungkin ada satu pola yang tak baca sekarang bahwa pemerintah hari ini itu memang seperti atau terkesan sengaja membuat kebijakan-kebijakan yang kurang baik. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat pola yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal Presiden Prabowo ini menjabat itu mengeluarkan kebijakan, dapat penolakan, dibatalkan. Ya, dia gitu menjadi dari pahlawan dia dari kebijakan dari dalam sendiri. Dari mereka sendiri gitu loh. Jadi seakan-akan kebijakan yang nggak baik ini, yang buruk ini itu sudah didesain untuk muncul dan akhirnya nanti ada pahlawan yang datang untuk membatalkan itu. Kita bisa lihat dari kenaikan pajak waktu bulan Desember kemarin tahun lalu di akhir itu akan ada kenaikan PPN kalau nggak salah PPN yang berapa persen itu. Setelah itu presiden membatalkan gitu loh, dan selalu seperti itu banyak hal-hal yang kebijakan itu muncul dilakukan oleh entah menteri, entah itu DPR atau siapa gitu loh. Mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan tentunya ya. Mereka melahirkan kebijakan-kebijakan yang kurang baik, nyeleneh atau kontroversial sehingga setelah itu muncul presiden sebagai pahlawan membatalkan itu gitu loh Mas. Jadi seakan-akan memang itu didesain gitu loh. Berarti jadi alat, bahkan kebijakan bisa jadi alat politik ya. Karena ya pada akhirnya para pemangku kebijakan ini kredibilitasnya naik. Akhirnya seperti itu. Seakan-akan muncul, si ini pahlawan gitu loh. Karena dia sudah menyelamatkan masyarakat dari kelangkaan gas misalkan. Make sense. Gitu. Padahal enggak juga gitu loh. Kok orang mereka sama-sama dalam lingkaran pemerintah gitu kan. Aku mau narik dari tadi kan banyak masalah mulai komunikasi, kebijakannya. Di yang 80 tahun kita merdeka ini masih banyak lah PR-nya gitu. Tapi sebenarnya dari sudut pandang masyarakat secara grassroots mereka ngarep kemerdekaan seperti apa yang mereka cari gitu. Mungkin lebih spesifik kayak kita lebih butuh prioritas misalnya ke pendidikan dulu atau kemana, karena kita lihat dari sudut pandang mungkin ya dari sudut pandangku pribadi gitu, aku merasa bahwa kebijakan atau apa yang dibangun oleh pemerintah di setiap sektor itu setengah-setengah. Yes. Nggak konsen ke pendidikan banget, nggak konsen ke gizi atau kesehatan banget. Kesehatan yang enggak juga. Jadi sebenarnya kalau dari rakyat itu sebenarnya butuh apa dulu sih untuk bisa menjadi merdeka gitu. Yang menarik ini Mas ya. Jadi kayak memang Indonesia itu seakan-akan menjadi negara yang bukan-bukan Mas. Jadi konsen ke pendidikan bukan, konsen ke kesehatan bukan. Terus apa ya nggak tahu ke bukan-bukan gitu akhirnya. Ya kalau kita melihat apa yang menjadi suara dari grassroots masyarakat yang ada di bawah untuk terkait kemerdekaan, mungkin hari ini masih banyak masyarakat yang mereka berada dalam pinggiran kota yang hari ini kesulitan terhadap akses informasi apa dan sebagainya. Tidak muluk-muluk Mas. Tidak banyak yang mereka inginkan, tidak banyak yang mereka impikan. Mungkin mereka tidak begitu paham juga dengan naskah kemerdekaan yang ada di TAP MPR atau apa dan sebagainya. Sesimpel mereka sebagai masyarakat Indonesia yang cinta terhadap Indonesia memiliki harapan bahwa Indonesia pun pemerintah hari ini juga dapat memberikan timbal balik. Pertama hak dasar pendidikan, tentu hari ini pendidikan yang paling utama. Karena apa? Karena pendidikan merupakan kunci masyarakat itu mampu merubah nasibnya.
gitu loh. Jadi dengan anggota keluarga yang terdidik secara pikiran, secara pengetahuan, harapannya mampu membangun transformasi dalam keluarganya. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua tentu akses pendidikan. Akses kesehatan. Ya, akses kesehatan, akses pendidikan, akses kesehatan, di mana ketika fasilitas-fasilitas kesehatan sampai pada level masyarakat paling bawah di grassroots itu mudah untuk didapatkan gitu loh. Jadi tidak ada lagi mereka yang pakai BPJS itu ditelantarkan, mereka yang non BPJS itu diutamakan. Hari ini masih banyak terjadi di rumah sakit di rumah sakit entah itu swasta atau RSUD yang milik pemerintah. Ketika mereka datang dengan menggunakan BPJS, mereka dikesampingkan. Mereka yang datang dengan non BPJS, mereka diutamakan. Itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat kita. Mau BPJS mau tidak, tentu harapannya mendapatkan akses kesehatan yang sama. Terus yang ketiga, akses ketenaga kerjaan. Hari ini angka pengangguran juga merupakan hal yang sedang kita sorot gitu loh, yang harus kita sorot, bahwa mungkin saat kampanye adik wapres lah kan, karena masih adik ya kan, adik wapres lah, banyak yang bilang mas wapres, adik wapres. Gibran ya menyampaikan 19 juta lapangan kerja. Jadi kalau kita mau melihat sebetulnya apa yang harus diperbaiki dari Indonesia, tentu kita harus lihat dari apa yang dikatakan oleh politisi ketika kampanye. Gibran melihat bahwa kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Akhirnya dia mampu jualan itu 19 juta lapangan kerja. Itu loh, yang hari ini ya entahlah. Masih belum terbukti apa omon-omon. Omon-omon Gibran itu. Jadi akses ketenaga kerjaan itu penting, lapangan kerjaan, peningkatan skill, soft skill maupun hard skill bagi masyarakat. Selain akses pendidikan yang mereka punya ijazah, masyarakat juga perlu mendapatkan akses ketenaga kerjaan yang layak bagi mereka. Hari ini kita juga berbicara UMR, kalau kita berbicara ketenaga kerjaan, sejauh mana UMR, UMP di masing-masing daerah di Indonesia itu sudah sampai di titik layak bagi masyarakat. Bahkan hari ini Indonesia tidak memiliki upah minimal nasional. Yang harusnya itu kita punya itu, sehingga akhirnya UMP, UMR juga menyesuaikan dari upah minimal nasional itu. Mas Umar boleh minum dulu deh. Karena habis ini kita bahas sesuatu yang lucu-lucu ini. Jadi minum dulu biar gak haus. Gitu kan. Tapi memang sih biar minimum kemerdekaan seharusnya akses pendidikan, kesehatan dan juga ketenaga kerjaan tercapai terlebih dahulu. Next kita ada topik ketiga kita. Ini dia. Jadi yang lagi rame nih di momen tadi kan kita ngomong yang konvensional, ini juga konvensional. Tapi ini lebih kelucu sebenarnya. Lebih kelucu. Jadi ada sebuah animasi yang tiba-tiba muncul menuju momen kemerdekaan yang lagi rame diomongin orang, karena ini bukan hanya sekedar animasi loh, dia nembus ke bioskop dengan narasi ini adalah animasi yang dibuat untuk memeriahkan kemerdekaan yaitu animasi Merah Putih One for All. Nah, yang celananya tembus juga ini masuk ini. Ini sebenarnya kenapa sih hal seperti ini bisa rame dibicarakan oleh publik gitu, di ruang publik, di medsos ataupun ketika ngobrol itu selalu dibahas. Nah, kalau menurutku ini Mas ya, pemerintah itu sudah betul-betul kelewatan menghina masyarakat ya, menurut saya. Ini pemerintah ini sudah benar-benar kelewatan menghina masyarakat. Karena apa? Pemerintah ini udah benar-benar menganggap kalau masyarakat ini sebodoh itu. Gitu loh. Disajikan animasi dalam rangka yang katanya dalam rangka menyambut kemerdekaan, bentuk kayak seperti ini gitu loh. Sebenarnya ini menurutku bentuk penghinaan pemerintah terhadap masyarakat. Seakan-akan masyarakat bodoh dan nggak paham tentang animasi, tentang dunia perfilman gitu loh. Sehingga disajikan animasi yang seperti ini Mas. Ini bener-bener kelewatan ini. Tapi mungkin masuk akal nggak kalau bilang misalnya ini rame hanya karena kita capek terhadap kondisi politik? Ya,
Betul. Ya, maksudnya kayak kita capek, udahlah ini kita jelek-jelekin aja udah gitu. Iya, betul. Kita capek sama pemerintah jelek-jelekin nggak sadar ya udah ini ada ini gitu. Jadi bahan dasaran aja gitu. Saya pun nggak tahu apa pemerintah mau mengeluarkan animasi itu. Saya tahu ketika itu dihujat rame. Ini apa? Ini rame itu kan. Karena memang layak sih kan dihujat kan. Ya ini merupakan satu bentuk ekspresi dari masyarakat bahwa ini loh contoh nyata ketidakbecusan pemerintah gitu loh. Ngurus film aja nggak becus gitu loh. Gimana ngurus masyarakat? Gimana ngurus pendidikan? Gimana ngurus 19 juta lapangan pekerjaan? Ini selucu itu. Bahkan ada komen beberapa keanehan. Ini kan captionnya beberapa keanehan trailer film animasi Kebanggaan Netizen. Ada yang ngomong beberapa keanehan. Ini film aja udah aneh, emang aneh. Adanya film ini aja udah aneh. Udah aneh gitu. Maksudnya kayak kenapa film yang kita kan sebenarnya punya kualitas animator yang kita banyak punya animator yang kelasnya internasional gitu, ngebantu PH internasional dengan nama-nama besar gitu, animasi nama-nama besar. Kita juga punya Jumbo yang kemarin sempat besar sekali, sangat bagus Jumbo, dan muncul anomali jauh lebih bagus daripada ya, terus tiba-tiba muncul ini gitu. Itu sebenarnya. Dan jangan lupa Mas, dengan budget yang sangat besar. Iya, ini dari klaim dari eksekutifnya ya, eksekutifnya bilang sebenarnya 6,7 itu bukan angka valid karena masih ada pajak-pajak atau apa yang mereka urus sampai 7M lebih. Maksudku buat apa 7M habis buat kayak gini gitu loh. Gitu. Dan ada fenomena juga. Kita ngomongin sedikit tentang kalau Mas Umar juga eksekutif produser atau siapa yang mewakili animasi ini ke publik itu selalu nganggap kita tuh kayak orang bodoh. Ya betul. Kayak misalnya dia bilang One for All itu bukan bahasa asing. Itu sebenarnya gimana sih? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Salah satunya adalah orang-orang yang mewakili animasi ini berbicara di ruang publik dengan komunikasi yang sangat buruk. Ya itu tadi ya. Kita melihat apa yang disampaikan di awal. Saya pun sangat kaget ya ketika siapa ya eksekutif direktur atau apa itu yang mengatakan itu bukan bahasa asing. Maksudku ini sudah nggak bisa. Makanya di awal tadi ketika mulai masukin ini benar-benar sudah penghinaan buat masyarakat Mas. Pemerintah ini bentuk nyata pemerintah itu menghina masyarakat seakan-akan masyarakat itu sebodoh itu. Iya. Seakan-akan menganggap bahwa masyarakat hari ini itu berada di zaman entah kapan yang nggak paham tentang bahasa apa gitu yang mungkin belum mengenal aksara mungkin kebangetan gitu loh bisa sampai muncul ucapan ini bukan bahasa asing. Maksudku masyarakatmu dianggap sebagai orang yang lahir dan sedang hidup di zaman pra-aksara atau apa. Iya, make sense gitu. Itu make sense kalau bilang kalau kita nggak tahu bahasa ini terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru terus dia bilang ini bukan bahasa asing. Itu masih masuk akal. Tapi di era 80 tahun kita udah merdeka loh ini. 80 tahun. Akses pendidikan juga udah bisa didapat walaupun memang masih jadi PR ya. Tapi masih jadi PR. Orang Indonesia ngerti. Paling nggak itu bahasa Inggris tuh ngerti. Orang Indonesia kenapa harus dibohongin sih? Kenapa harus muncul satu sebodoh itu? Iya gitu. Kok bisa gitu sih aneh itu. Emang itulah pemerintah kita, pemerintah yang bukan itu Mas. tapi apa sih harusnya respon sebagai warga negara nih melihat disuguhkan sebuah animasi yang labelnya untuk memeriahkan apa sih namanya kemerdekaan gitu ya. Kita responnya harusnya apa sih? Apakah kita menghujat ini animasi atau mungkin kita punya level lebih bijak untuk nanggepin hal aneh ini ya? Iya. Saya nggak bisa berpikir hal bijak apa yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat untuk menyikapi ini Mas. Karena apa yang dilakukan oleh netizen hari ini di platform Twitter, di TikTok apa dan sebagainya itu menurutku udah tepat ya. Maksudku mungkin gelombang masa dalam ruang digital ini perlu diorganisir sehingga mampu untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah bahwa kami masyarakat tidak sebodoh ini. Iya. Itu loh. Sehingga bisa menciptakan satu peringatan, menciptakan satu pesan agar pemerintah tidak lagi-lagi sembarangan gitu loh. Bahwa masyarakatmu itu tidak sebodoh itu gitu loh. Kita ini hidup di usia 80 tahun, Indonesia sudah merdeka, bukan hidup di praaksara atau prabahasa yang masyarakat belum mengenal bahasa, belum mengenal huruf. Maksudku itu. Jadi netizen hari ini sudah melek terhadap hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
dan itu tidak boleh ditahan, tidak boleh dibatasi, tidak boleh untuk kita sebagai masyarakat tidak boleh menahan diri kita untuk tidak mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan atau hal yang perlu untuk dikritik itu. Dan hari ini ini merupakan bentuk curahan yang sudah betul sebetulnya, ini kan sudah benar dari masyarakat untuk menyampaikan. Dan bahasa orang masyarakat itu kan tidak semuanya sama. Hari ini banyak teman-teman yang menggunakan satir untuk mengkritik pemerintah. Itu merupakan inovasi yang baik menurutku, sehingga itu perlu menjadi satu kekuatan yang sehingga akhirnya bisa menjadi gelombang kritik besar bagi pemerintah agar betul-betul yang niat lah tolong yang ngurus negara ini loh kan. Saya ngurus film aja gak becus mas kan gitu. Mungkin jadi sebuah statement di masyarakat bahwa kita gak bodoh kok. Iya betul. Kita sudah tidak di level bahwa hal seperti ini aja bisa mempengaruhi kita. Enggak, kita gak bodoh. Kita mau kalian bebenah dengan baik. Mungkin itu buat statement di masyarakat ketika reaksinya seperti ini ya. Gitu oke. Mas kayaknya kita udah ngobrol 30 menit. Gak kerasa kan, cepet banget kan gitu. Nah, dari praak sampai praksara praksara. Ya, kita udah ngomongin tentang kemerdekaan seperti apa, siapa tokoh yang harus dinotis, mungkin dapat spotlight lebih gitu ya. Kita udah ngomongin juga kemerdekaan yang diinginkan masyarakat, masalah-masalah yang ada. Jadi sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan kalau 80 tahun kita merdeka, kita baru merdeka sebagai negara, masyarakatnya masih jauh. Sangat jauh. Masih jauh. Sangat jauh. Ya gitu. Senang hari ini ngobrol dengan Mas Umar. Tapi sangat senang sekali bisa berbincang hari ini. Nah, Mas Umar, mungkin mau promosi IG atau BEM-nya mungkin di Instagram, boleh. Atau di platform lainnya? Instagram saya mungkin bisa di-follow. Kamera Mas situ. Oke, halo semuanya. Kasihkan ngobrol berdua ini. Halo, yang mana sini? Halo. Saya Umar Ma'ruf ya, Ketua Dema Winsun Kalijaga. Bisa di-follow di IG @umarma'ruf._. Untuk akun IG official @demawinsuka. Oke, dan kalau kalian mau tahu keseharian saya ada di Yuda Pratama _4. Dan jangan lupa untuk follow semua akun media sosial dari Unteo. Ada Unteo Journey, cari aja di IG, TikTok, YouTube, dan ada juga di website ya. Ya, dan juga sama The Tribes juga kalian follow. Gitu untuk hari ini, thank you. Semoga besok kita akan ada topik menarik lainnya. Oke. Tentang mahasiswa pasti. Siap. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. See you.